Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ke kalian tentang cara menjadi pengusaha muda obat bahan alam. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irma Riani, saya mahasiswa profesi apoteker Universitas Kediri yang sedang menempuh praktek kerja profesi apoteker di UD Herbalindo Malang. Saya lahir di Tulungagung 11 Desember 1998. Untuk riwayat pendidikan saya menempuh S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Putra Bangsa Tulungagung. Untuk profesi apoteker, saya menempuhnya di Universitas Kediri. Kemudian, apa itu obat bahan alam dan apa bedanya dengan obat tradisional? Mari saya jelaskan. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023, obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa ternik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, bermutu, dan digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan ilmiah. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, sebenarnya tidak ada perbedaan yang spesifik antara obat tradisional dengan obat bahan alam. Hanya saja, penyebutannya yang diganti dari obat tradisional menjadi obat bahan alam. Nah, mengapa kok diganti? Kenapa alasannya, Kak? Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diubah, serta untuk mengubah mindset masyarakat bahwa obat tradisional dibuat secara tradisional dan hanya terbatas dengan pembuktian secara empiris saja. Namun, sudah lebih modern dengan berbagai standar keamanan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya, obat bahan alam terbagi menjadi jamu, OHT atau obat herbal terstandar, yang ketiga ada fitofarmaka, dan yang keempat ada obat bahan alam lainnya. Obat bahan alam lainnya dibagi lagi menjadi obat bahan alam ekspor, obat bahan alam impor, obat bahan alam lisensi, dan obat bahan alam lain produksi dalam negeri. Untuk jamu sendiri merupakan obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan dan pemulihan kesehatan. Jadi, intinya keamanan dan khasiatnya terbukti secara empiris. Namun sekarang, bahan serta cara pembuatannya sudah distandarisasi oleh Badan POM, sehingga kalian tidak perlu khawatir tentang keamanannya. Dan untuk jamu yang sudah dijamin keamanannya, terdapat logo jamu seperti pada slide, dan sudah terdaftar produknya di Badan POM. Kemudian, ada obat herbal terstandar atau OHT, merupakan obat bahan alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan dan pemulihan kesehatan yang keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik serta bahan baku telah distandarisasi. Untuk uji praklinik merupakan pengujian pada hewan coba. Nah, ini untuk contoh produk obat herbal terstandar dan ada logo OHT atau obat herbal terstandarnya. Selanjutnya ada fitofarmaka, merupakan obat bahan alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan dan pemulihan kesehatan yang keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produknya telah distandarisasi. Untuk contoh produknya seperti pada slide, dan ada logo fitofarmaka untuk uji praklinik pada hewan coba dan untuk uji klinik dilakukan pada manusia.
Kemudian, untuk kategori industri obat bahan alam dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada industri obat tradisional atau disingkat dengan IOT, yang kedua ada industri ekstrak bahan alam atau IEBA, yang ketiga ada usaha kecil obat tradisional atau UKOT, dan yang keempat ada usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Nah, kalian pasti bingung, apa sih perbedaan antara IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT? Nah, untuk industri obat tradisional atau IOT merupakan industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional atau obat bahan alam. Nah, ini ada contohnya yaitu ada PT Sido Muncul, dan gambarnya ini adalah gambar pabrik yang ada di Semarang. Kemudian yang kedua, ada industri ekstrak bahan alam atau IEBA, merupakan industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhirnya. Selanjutnya ada usaha kecil obat tradisional atau UKOT, merupakan usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam, kecuali bentuk sediaan tablet, effervescent, suppositoria, kapsul lunak, dan aerosol obat luar. Kemudian ada usaha mikro obat tradisional atau UMOT, merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat bahan alam dalam bentuk parang, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini ada tapel, pilis, parang, dan rajangan. Kemudian untuk perbedaan yang lainnya ada di penyelenggara atau bentuk usahanya. Untuk IOT dan IEBA, bentuk usahanya badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT. Sedangkan untuk UKOT dan UMOT merupakan badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah dari pemberi izinnya. Untuk IOT dan IEBA diberi izin oleh Direktur Jenderal, sedangkan UKOT dan UMOT oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk UKOT dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk UMOT. Kemudian untuk penanggung jawabnya sendiri, untuk IOT dan IEBA merupakan seorang apoteker, dan untuk UKOT dan UMOT bisa apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian yang memiliki sertifikat pelatihan CPOTB. Kemudian perbedaan yang lainnya ada di aspek CPOTB. Ini merupakan aspek CPOTB untuk IOT dan IEBA. Untuk IOT dan IEBA harus full aspek, yaitu yang pertama, ada sistem mutu industri obat tradisional. Kemudian ada personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alidaya, kualifikasi dan validasi, sistem komputerisasi, cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik, sampel pembanding dan sampel pertinggal, dan yang terakhir ada manajemen resiko mutu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Perbedaan selanjutnya yaitu di aspek CPOTB UKOT. Untuk UKOT, aspeknya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama meliputi sanitasi dan higien serta dokumentasi. Tahap kedua meliputi manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman, serta verifikasi penerapan tahap 1. Kemudian untuk tahap ketiga, meliputi personalia, bangunan fasilitas dan peralatan, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali dan produk kembalian, inspeksi diri, serta verifikasi penerapan tahap 1 dan tahap 2 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Kemudian, ada aspek CPOTB untuk UMOT. UMOT juga dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama meliputi sanitasi dan higien, tahap yang kedua meliputi dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap 1. Nah, kemudian apa yang dimaksud CPOTB? CPOTB merupakan singkatan dari cara pembuatan obat tradisional yang baik, yaitu seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan
senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi, CPOTB itu bisa dikatakan sebagai standar yang diberikan oleh Badan POM tentang cara pembuatan sediaan obat bahan alam yang bertujuan menjaga kualitas dari mulai bahan baku hingga menjadi produk jadi. Kemudian, langkah-langkah untuk membuat pabrik. Ini didasarkan pada materi atau pengalaman saya selama PKPA. Yang pertama, yaitu menentukan ingin membuat produk apa dan bentuk usahanya apa. Yang kedua, nama perusahaan serta logo. Dan yang ketiga, membuat formulasi produk. Yang keempat, memenuhi persyaratan pendaftaran atau registrasi perusahaan. Dan yang terakhir, membuat pabrik atau bisa maklon. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, langkah pertama yaitu menentukan ingin membuat produk apa dan bentuk usahanya apa. Nah, dari kategori industri obat bahan alam yang saya jelaskan tadi, ada IOT dan IEBA yang harus berbadan hukum atau perseroan terbatas, sedangkan untuk UKOT dan UMOT bisa berbentuk UD ataupun CV. Nah, untuk usaha dagang atau UD merupakan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang sehingga seluruh permasalahan dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. UD juga termasuk usaha mikro karena tidak memerlukan modal yang besar. Nah, untuk contoh UD merupakan UD Hurbalindo. Selanjutnya ada CV atau Komanditer Vennootschap, yaitu persekutuan komanditer yang merupakan badan usaha non-hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dua orang tersebut disebut dengan sekutu komanditer atau sekutu pasif dan sekutu komplementer atau sekutu aktif. Jadi sekutu pasif hanya memberikan modal, sedangkan sekutu aktif itu bertanggung jawab menjalankan usahanya. Untuk contohnya ada CV Herba Alam. Kemudian untuk PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, untuk contohnya ada PT Sido Muncul. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat nama perusahaan serta logo. Untuk membuat nama perusahaan itu berdasarkan ide atau inovasi dari pemiliknya. Namun, jika bentuk usahanya PT, maka perlu diperhatikan apakah nama tersebut sudah digunakan oleh perusahaan yang lain atau belum karena PT merupakan badan hukum sehingga namanya sudah disahkan dan tidak boleh dipergunakan oleh pihak manapun tanpa persetujuan. Yang ketiga yaitu membuat formulasi produk. Langkah yang pertama yaitu mencari referensi di farmakope herbal atau materia medika atau buku lain tentang tanaman beserta khasiatnya. Yang kedua, mencari jurnal ilmiah tentang kadar atau jumlah yang digunakan. Yang ketiga, menentukan kadar serta menghitung konversi dosis dari hewan coba ke manusia. Karena dari beberapa jurnal itu ada yang diujikan ke hewan coba, jadi harus dikonversikan ke dosis manusia terlebih dahulu. Kemudian ada perhitungan formula sediaan jika digunakan lebih dari satu tanaman untuk membuat sebuah sediaan, misalnya pada produk kapsul. Kemudian perhitungan bahan tambahan serta jumlah bahan baku atau tanaman segar yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu membuat desain label dan kemasan sekunder. Nah, ini merupakan contoh desain label dan kemasan sekunder yang saya buat selama PKPA di Herbalindo. Kemudian, langkah yang keempat, yaitu memenuhi persyaratan pendaftaran atau registrasi perusahaan. Nah, langkah yang pertama yaitu kita meregistrasikan akun perusahaan terlebih dahulu. Kemudian, kita mendapat user ID dan password. Kemudian, baru registrasi produk. Untuk registrasi produk, yang pertama praregistrasi, dan kemudian registrasi. Untuk masing-masing tahap registrasi itu ada persyaratan tersendiri. Untuk persyaratannya bisa kalian lihat di buku Panduan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Badan POM. Kemudian yang terakhir, membuat pabrik atau bisa maklon. Nah, langkah yang kelima, ini mengapa saya menyarankan bisa dengan maklon? Karena untuk membangun pabrik itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apalagi alat yang digunakan dalam proses produksi tidaklah murah. Jadi, kalian harus mempertimbangkan baik-baik
modal yang kalian punya, supaya efisien dan efektif. Jangan sampai macet di tengah jalan dan belum bisa sampai menjual produk. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang banyak pabrik-pabrik yang menawarkan jasa maklon. Nah, kalian pasti bingung, apa yang dimaksud dengan maklon? Maklon yang juga dikenal sebagai outsourcing atau kontrak manufacturing adalah praktek di mana sebuah perusahaan atau produsen mengontrak pihak lain atau biasanya disebut sebagai pihak kontraktor atau mitra maklon untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan tertentu yang biasanya akan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, maklon itu bisa disebut sebagai kerjasama antara kita yang punya produk dengan pabrik yang bisa membuat produk. Baik, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya lewat Instagram. Nanti pasti akan saya jawab pertanyaannya. Terima kasih sudah mau menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.